Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Zebedeus Baginta Barus dengan NIM D1D0210883, mahasiswa program studi kehutanan Fakultas Pertanian Universitas Negeri Jambi, akan mempresentasikan tentang kajian kawasan terdegradasi dan pola pemulihan ekosistem di kawasan Suaka Margasatwa, Komara, Kabupaten Takalar dengan sumber dari Sahrudin, Amir Coneng, dan Sudirman Numba. Jurnal Agrotech Vol 2 nomor 2 September 2018 untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Konservasi Sumber Daya Hutan dengan dosen pengampu Ibu Nursanti Eshud MSI. Kawasan Suaka Margasatwa Komara ditunjuk menjadi kawasan konservasi berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan nomor 147 KPTS 2 1987 tanggal 19 Mei 1987 tentang perubahan status hutan lindung Komara seluas lebih kurang 8.000 hektar yang terletak di Kabupaten Takalar dan Jeneponto, Sulawesi Selatan menjadi Taman Buru Komara seluas lebih kurang 4.610 hektar dan Suaka Margasatwa Komara seluas lebih kurang 3.350 hektar. Kemudian masing-masing ditetapkan Taman Buru Komara melalui Surat Keputusan Menteri Kehutanan nomor 237 KPTS 2 tahun 1997 tanggal 9 Mei 1997 dengan luas 4.152,50 hektar dan Suaka Margasatwa Komara melalui Keputusan Menteri Kehutanan nomor 911 KPTS 2 1999 tanggal 14 Oktober 1999 seluas 2.972 hektar. Sejarah penunjukan dua kawasan ini adalah untuk pengelolaan habitat rusa Cervus timorensis dan jenis satwa lain yang dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990. Di antaranya yaitu kera hitam, macaca maura, rangkong, Riticeros casidix, babi hutan, Sus vitatus, musang Felis bengalensis, dan kuskus Palangerur sinus. Tipe ekosistem hutan hujan tropis dataran rendah dengan penutupan vegetasi yang tumbuh secara alami, termasuk dalam tipe ekosistem zona hutan hujan tropis dengan vegetasi tingkat atas berupa jati, Tectona grandis, biti, Vitex covasa, ara, Ficus spp, kemiri, Aleurites molucana, ketapang, Terminalia katapa. Terdapat vegetasi bambu yang menyebar hampir di seluruh kawasan ini. Vegetasi tingkat bawah diantaranya adalah jenis-jenis semak belukar dan rerumputan atau Imperata cylindrica. Bila musim kemarau, semak belukar dan rerumputan mati suri. Perjalanan Suaka Margasatwa Komara selama kurang lebih 17 tahun mengalami penurunan kualitas ekosistem. Sebagian kawasan terutama daerah-daerah yang berbatasan langsung dengan lahan milik masyarakat telah terdegradasi. Hal ini terjadi karena beberapa faktor yaitu illegal logging, perambahan, penyerobotan lahan, dan kebakaran hutan. Degradasi hutan termasuk penggundulan hutan dan penggurunan merupakan masalah global yang terus berkembang. Penggundulan hutan juga merupakan masalah serius hutan hujan tropika di wilayah Asia Tenggara, yang penyebab utamanya adalah perambahan hutan. Ekosistem yang telah rusak sehingga tidak mampu memulihkan diri sendiri melalui proses suksesi alam perlu direstorasi. Untuk pemulihan dan pemeliharaan, proses-proses penting seperti hidrologi, siklus hara, dan transfer energi. Dengan kondisi kawasan yang telah terdegradasi, perlu dilakukan kegiatan pemulihan.
ekosistem kawasan. Dalam kegiatan pemulihan ekosistem kawasan yang terdegradasi terdapat tahapan-tahapan pelaksanaan pemulihan ekosistem. Kawasan konservasi menurut Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P48 Menhub 2 2014 tentang tata cara pelaksanaan pemulihan ekosistem pada KSA dan KPA. Salah satu tahapan kegiatan pemulihan ekosistem yaitu kajian kawasan yang telah terdegradasi. Selain itu, berdasarkan pengalaman kegiatan reboisasi dan rehabilitasi yang telah dilaksanakan, sering kali terjadi kegagalan akibat ketidaksesuaian pola penanaman dan pemilihan jenis tanaman. Oleh karena itu, kajian kawasan terdegradasi sebelum dilakukan pemulihan sangat penting dilaksanakan penelitian. Ini bertujuan mengidentifikasi luas lokasi yang terdegradasi dalam kawasan Suaka Marga Satwa, menganalisis tipe kerusakan, dan menentukan pola pemulihan yang akan dilaksanakan. Hasil dari penelitian yang dilaksanakan diharapkan akan menjadi pedoman dalam pelaksanaan kegiatan pemulihan ekosistem kawasan terdegradasi khususnya di kawasan Suaka Marga Satwa Komara. Untuk metode penelitian yang pertama itu adalah lokasi dan waktu. Penelitian ini dilaksanakan di kawasan Suaka Marga Satwa, Kabupaten Takalar, Provinsi Sulawesi Selatan. Penelitian ini dilaksanakan selama 2 bulan, mulai bulan Juni 2017 sampai dengan Juli 2017. Yang kedua yaitu pendekatan penelitian. Penelitian ini dilaksanakan dengan menggunakan penafsiran foto, udara atau citra untuk mengidentifikasi luas dan lokasi yang terdegradasi serta mengambil data-data di kawasan Suaka Marga Satwa Komara. Kemudian dilakukan analisis data. Yang ketiga yaitu analisis data. Analisis data berupa foto udara atau citra secara manual atau visual dengan menggunakan unsur interpretasi yaitu bentuk, ukuran, pola, bayangan, rona atau warna, tekstur, situs, asosiasi, dan konvergensi bukti. Hasil analisa foto udara atau citra berupa luas dan lokasi yang terdegradasi. Selanjutnya dilakukan pengambilan data di lokasi dengan melakukan analisis perbandingan antara lokasi yang terdegradasi dengan lokasi yang masih normal sebagai ekosistem referensi dari hasil perbandingan tersebut. Dilakukan analisis melalui beberapa metode untuk mengetahui tipologi kerusakan yang terjadi, sehingga akan diputuskan arah pemulihan yang sesuai pada setiap lokasi yang terdegradasi. Kemudian yang keempat itu analisis lanjutan. Analisis data merujuk kepada Perdirjen KSDA nomor P12 KSDAE SET 2015 bahwa kajian kerusakan ekosistem dilakukan dengan interpretasi citra penginderaan jauh atau remote sensing atau ground check, dan interpretasi citra penginderaan jauh dilakukan untuk mengetahui perubahan tutupan lahan dari waktu ke waktu terkait luas sebaran dan intensitas kerusakan. Sementara ground check dilakukan untuk mengidentifikasi dan memastikan tipe dan tingkat kerusakan yang terjadi, beserta penyebab kerusakannya. Sehingga untuk mengkaji suatu lokasi yang terdegradasi, maka diperlukan data vegetasi yang diperoleh dari hasil kegiatan inventarisasi, tegakan, dan analisa vegetasi di lokasi yang terdegradasi, serta dari lokasi pembanding atau ekosistem referensi di sekitar lokasi yang terdegradasi. Yang pertama yaitu pengukuran luas dan lokasi yang terdegradasi. Pengukuran luas dan lokasi yang terdegradasi dilakukan dengan pengambilan titik koordinat dengan GPS di lapangan. Kemudian koordinat tersebut diolah dalam bentuk koordinat poligon. Data koordinat poligon kemudian diunduh ke aplikasi ArcGIS 10.3 sehingga diperoleh luasan dan peta lokasi yang terdegradasi di kawasan Suaka Marga Satwa Komara. 2. Inventarisasi tegakan.
Pada lokasi terdegradasi, hasil dari inventarisasi tegakan ini merupakan salah satu dasar pertimbangan dalam menentukan peta tanaman adalah ketersediaan anakan atau permukaan alam. Anakan atau permukaan alam yang diperhitungkan adalah tumbuhan yang telah memiliki ukuran tinggi minimal 50 cm sampai dengan 150 cm. Menurut Perdirjen KSDAE nomor P12 KSDAE SET 2015. Data yang diambil pada inventarisasi ini adalah mengetahui kerapatan tegakan, ketersediaan anakan per hektar, jumlah tegakan berdiameter lebih dari 20 cm, dan jumlah tegakan berdiameter lebih dari 10 cm. Data tersebut kemudian dimasukkan dalam rumus sebagai berikut. Yang A, yaitu adalah jumlah anakan per hektar per anakan per luas plot. Yang kemudian jumlah tegakan lebih besar daripada 10 cm per hektar sama dengan tegakan. Dan lain-lain. Keterangan. Anakan tanaman berkayu dengan ukuran tinggi 50 cm sampai dengan 150 cm. Data hasil inventarisasi selanjutnya digunakan dalam penentuan tipologi kerusakan kawasan hutan di Suaka Marga Satwa Komara. Kriteria-kriteria kawasan yang terdegradasi. Kemudian yaitu adalah analisis lanjutan. Dalam penentuan arah pemulihan, ekosistem kawasan dilakukan analisis data dari hasil inventarisasi tegakan yang diperoleh tipologi kerusakan kawasan. Selanjutnya dilakukan analisis lebih lanjut untuk penentuan jenis-jenis tanaman serta pola pemulihan yang lebih detail. Dalam penelitian ini dipergunakan metode analisis vegetasi. Data vegetasi yang dihasilkan dari tiap peta ukur sampel kemudian dilakukan perhitungan kerapatan, frekuensi, dominansi, indeks nilai penting atau INP. Penentuan INP dilakukan dengan menggunakan formula Mueller dan Leber. Yang kemudian adalah hasil dan pembahasan. Identifikasi foto dan citra luas lokasi yang terdegradasi dalam kawasan Suaka Marga Satwa di Kabupaten Takalar 289.000,8 hektar. Luasan ini diperoleh dari hasil identifikasi secara visual atau manual dari foto udara citra tahun 2016. Interpretasi secara manual merupakan interpretasi data penginderaan jarak jauh yang mendasarkan pada pengenalan ciri atau karakteristik objek secara keruangan. Karakteristik objek dapat dikenali berdasarkan 9 unsur interpretasi, yaitu bentuk, ukuran, pola, bayangan, rona atau warna, tekstur, situs, asosiasi, dan konvergensi bukti. Metode interpretasi citra yang digunakan adalah metode interpretasi secara visual melalui digitasi on-screen. Pengenalan objek merupakan bagian vital dalam interpretasi citra. Untuk itu, identitas dan jenis objek pada citra sangat diperlukan dalam analisis memecahkan masalah yang dihadapi. Karakteristik objek pada citra dapat digunakan untuk mengenali objek yang dimaksud dengan unsur interpretasi. Interpretasi yang dilakukan pada umumnya dideteksi berdasarkan warna yang tampak pada ciri atau foto udara rona yang ada. Biasanya, warna yang tampak seperti coklat, hitam, kelabu, dan hijau dari gradasi warna yang tampak pada citra memudahkan proses klasifikasi terhadap foto udara. Bentuk gambar yang terdapat pada foto udara berupa poligon-poligon yang tidak beraturan, ukuran besar, kecil, dengan tekstur kasar, halus, dan sedang. Pada lokasi-lokasi yang terdegradasi, dapat ditandai dengan warna coklat muda atau tanah terbuka, kebun atau bekas kebun yang tidak digarap lagi. Hijau muda atau semak belukar, hijau kekuningan atau beberapa tegakan perdu, dan vegetasi yang jarang atau rumpun bambu yang mengering dan mati. Sedangkan lokasi-lokasi yang vegetasinya rapat atau ekosistem utuh ditandai dengan warna hijau tua. Dari hasil identifikasi dilakukan digitasi secara on-screen sehingga diperoleh luasan poligon-poligon teridentifikasi
sebagai lokasi yang terdegradasi. Kemudian yaitu adalah pengukuran luas lokasi yang terdegradasi. Hasil identifikasi melalui citra satelit kemudian dipakai sebagai dasar untuk melakukan pengukuran luas secara langsung di kawasan Suaka Marga Satwa Komara. Pengukuran lokasi ini membagi lokasi-lokasi yang terdegradasi dalam beberapa poligon di beberapa tempat atau blok dalam kawasan Suaka Marga Satwa Komara, Kabupaten Takalar, antara lain. Yang pertama adalah blok Jabonga atau petak 1 dengan koordinat S5.359.693 derajat, E119.60.611 derajat. Kemudian yang kedua adalah B, blok Gunung Tinambung atau petak 2 dengan koordinat S5.385371 derajat, E119.634698 derajat. Yang kemudian ketiga, blok Gunung Tinambung 2 atau petak 3, koordinat S5.387418 derajat, E119.638718 derajat. Yang keempat adalah blok Sapangan petak 4, koordinatnya yaitu S5.401359 derajat, kemudian E119640139 derajat. Data koordinat poligon-poligon lokasi yang terdegradasi. Inventarisasi tegakan pada lokasi yang terdegradasi. Inventarisasi tegakan di lokasi yang terdegradasi menggunakan metode sistematik, sampling dengan bentuk peta ukur atau plot, berbentuk lingkaran dengan hasil sebagai berikut. Yang pertama yaitu petak 1 dengan luas 34,12 hektar. Dari hasil pengambilan data di lapangan diketahui bahwa jenis tegakan yang ada di lapangan diantaranya adalah Marasikapa atau Vitex pubescens, bambu SP, marapau, mangifera SP, dan lain-lain. Luas petak 1 adalah 34,12 hektar, sehingga jumlah plot ukur dengan intensitas sebesar 5% adalah sebanyak 17 plot. Dengan peta ukur lingkaran dengan luas 0,1 hektar, hasil inventarisasi tegakan untuk lokasi yang terdegradasi pada petak 1 di kawasan Suaka Marga Satwa Komara dengan rincian sebagai berikut ini. Yang pertama adalah jumlah anakan per hektar, yaitu berjumlah 242 batang per hektar. Yang kedua yaitu jumlah tegakan, yaitu sebanyak 140 batang per hektar. Kemudian adalah jumlah tegakan yang lebih dari 20 cm per hektar, sebanyak 127 batang sebanyak 75 batang per hektar. Sesuai dengan kriteria kawasan terdegradasi dalam Dirjen KSDAE nomor P12 KSDAE SET 2015. Maka untuk petak 1 termasuk dalam kriteria kawasan yang terdegradasi rusak. Sedangkan dengan pola pemulihan ekosistem pengkayaan tegakan. Petak 2 dengan luas 39,64 hektar dari hasil pengambilan data lapangan diketahui bahwa jenis tegakan yang ada di lapangan diantaranya adalah jabon, Androcephalus kadamba, Maraskipa atau Vitex pubescens, bambu CSP, marapau mangifera SP, dan lain-lain. Luas petak 2 adalah 39,46 hektar, sehingga jumlah plot ukur dengan intensitas sebesar 5% adalah sebanyak 20 plot. Dengan peta ukur lingkaran dengan luas 0,1 hektar, hasil inventarisasi tegakan untuk lokasi yang terdegradasi pada petak 2 di kawasan Suaka Marga Satwa Komara dengan rincian sebagai berikut. Jumlah anakan per hektar yaitu sebanyak 210 batang per hektar. Kemudian jumlah tegakan yang lebih dari 10 cm per hektar yaitu sebanyak 141 batang per hektar. Jumlah tegakan yang lebih dari 20 cm per hektar yaitu sebanyak
40 batang per hektar. Sesuai dengan kriteria kawasan terdegradasi dalam Perdirjen KSDAE nomor P12 KSDAE SET 2015, maka untuk peta 2 termasuk dalam kriteria kawasan yang terdegradasi rusak sedang dengan pola pemulihan ekosistem pengkayaan tegaan. Pada peta 3 dengan luas 25,76 hektar, dari hasil pengambilan data di lapangan, diketahui bahwa jenis tegakan yang ada di lapangan diantaranya adalah mahoni, Swietenia mahogani, biti, Vitis govasus, jati Tectona grandis, jabon Anthocephalus, kadamba, maracicapa atau Vitex pubescens, dan lain-lain. Luas peta 3 adalah 25,76 hektar sehingga jumlah plot ukur dengan intensitas sebesar 5% adalah sebanyak 13 plot. Dengan peta ukur lingkaran dengan luas 0,1 hektar. Hasil inventarisasi tegakan untuk lokasi yang terdegradasi pada peta 3 di kawasan Suaka Marga Satwa Komara dengan rincian sebagai berikut. Jumlah anakan per hektar, yaitu sebanyak 321 batang per hektar. Jumlah tegakan dengan ukuran 10 cm per hektar sebanyak 122 batang per hektar. Jumlah tegakan yang lebih dari 20 cm per hektar yaitu adalah sebanyak 30 batang per hektar. Pada peta ini telah dilakukan kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan atau RHL tahun 2011. Sehingga sebagian besar jenis tegakan yang ditemukan adalah hasil penanaman RHL tahun 2011. Jenis kayu-kayuan yang banyak tumbuh di kawasan dan ditemui juga di pekarangan masyarakat, diantaranya jati lokal, jati putih, mahoni, biti, bunga, ketapang, ranging, palapi, akasia, jabon. Namun, menurut masyarakat, tegakan yang paling sesuai untuk ditanam di lokasi pengkayaan adalah jabon dan mahoni. Data hasil evaluasi kegiatan RHL tahun 2011 telah ditanam jenis tegakan mahoni, jabon, biti, jati lokal, pinus, dan kemiri dengan total tegakan sebanyak 500 batang per hektar. Namun, bila merujuk pada kriteria kawasan terdegradasi dalam Perdirjen KSDAE nomor P12 KSDAE SET 2015, maka untuk peta 3 termasuk dalam kriteria kawasan yang terdegradasi rusak sedang dengan pola pemulihan ekosistem pengkayaan tegaan. Pada peta 4, luas 23,31 hektar, dari hasil pengambilan data di lapangan diketahui bahwa jenis tegakan yang ada di lapangan adalah diantaranya adalah mahoni, Swietenia mahogani, biti Vitis govasus, jati Tectona grandis, jabon Anthocephalus kadamba, dan maracicapa yaitu Vitex pubescens, dan lain-lain. Luas peta adalah 23,31 hektar, sehingga jumlah plot ukur dengan intensitas sebesar 5% adalah sebanyak 12 plot. Dengan peta ukur lingkaran seluas 0,1 hektar, hasil inventarisasi tegakan untuk lokasi yang terdegradasi pada peta 3 di kawasan Suaka Marga Satwa Komara dengan rincian sebagai berikut. 1. Jumlah anakan per hektar, yaitu sebanyak 293 batang per hektar. Kemudian jumlah tegakan dengan ukuran lebih dari 10 cm per hektar sebanyak 329 batang per hektar. Jumlah tegakan dengan ukuran lebih dari 20 cm per hektar yaitu sebanyak 115 batang per hektar. Seperti pada peta 3, peta ini juga telah dilakukan kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan atau RHL pada tahun 2010, sehingga sebagian besar jenis tegakan yang ditemukan adalah hasil penanaman RHL tahun 2010. Pertegakan tanam sudah banyak yang mencapai tingkatan pohon atau klimaks. Namun, potensi permudahan masih rendah disebabkan tegakan hasil RHL. Sebagian besar belum bisa memproduksi anakan atau biji calon anakan. Data hasil evaluasi kegiatan RHL tahun 2010 telah ditanam jenis tegakan mahoni, jabon, biti, jati lokal, pinus, dan kemiri dengan total tegakan sebanyak 500 batang per hektar.
Merujuk pada kriteria kawasan terdegradasi dan per Dirjen KSDAE nomor P12 KSDAE SET 2015, maka untuk peta 4 termasuk dalam kriteria kawasan yang terdegradasi rusak sedang dengan pola pemulihan ekosistem pengkayaan tegakan. Walaupun jumlah tegakan berdiameter lebih dari 10 cm sebanyak 329 per hektar, akan tetapi jumlah permudaan atau anakan masih kurang dari 1.000 batang per hektar, maka tetap saja masuk dalam kriteria rusak sedang dengan pola pemulihan pengkayaan tegaan. Kemudian analisis lanjutan. Pada analisis lanjutan dilakukan untuk mengetahui struktur vegetasi ekosistem yang masih utuh dalam kawasan Suaka Marga Satwa Komara. Data ini dipergunakan sebagai ukuran dalam penentuan jenis tegakan yang akan ditanam dalam kegiatan pemulihan ekosistem. Nantinya, analisis vegetasi ini dilakukan di lokasi yang dianggap mewakili ekosistem asli di kawasan Suaka Marga Satwa Komara. Penentuan jenis pohon tegakan pada prinsipnya diharapkan sama dengan jenis pohon yang terdapat pada ekosistem hutan alam yang ada di dekat area restorasi, namun dalam pelaksanaan restorasi memprioritaskan jenis-jenis kunci untuk pembentukan ekosistem, sarang, dan pakan satwa. Jumlah jenis pohon yang ditanam disarankan paling sedikit 30% dari ekosistem hutan alam yang ada di dekat areal restorasi, dengan komposisi jenis pionir 60%, semi klimaks 20%, dan klimaks 20%, dan sifatnya sebagai pakan dan sarang satwa serta cepat menyebarkan biji atau Hideki Miyakawa 2014. Hasil analisis vegetasi menunjukkan pada tingkat anakan terdapat 12 jenis tegakan dengan 3 jenis tegakan yang memiliki INP tertinggi yaitu Thera terasa atau Filisium sp 57,91% bambu, bambu CSP 35,57%, dan Kirasa atau Garcinia mangostana 22,13%. Pada tingkat panjang terdapat 12 jenis dengan 3 jenis tegakan yang memiliki INP tertinggi. Thera terasa atau Filisium sp 45,24%, Marapau Mangifera sp 38,10%, dan Garcinia mangostana 33,33%. Pada tingkat yang terdapat 13 jenis tegakan dengan 3 jenis tegakan yang memiliki INP tertinggi yaitu bambu, bambu CSP 103,51%, Dragon Melon Endau 43,43%, dan Mangifera sp 27,25%. Pada tingkat pohon terdapat 13 jenis tegakan dengan 3 jenis tegakan yang memiliki INP tertinggi yaitu Spathodea campanulata 80,53%, Dragon Tomelon Dao 54,55%, dan Filisium sp 24,73%. Penentuan jenis tanaman dengan melihat jenis-jenis tanaman yang memiliki nilai INP tertinggi. Tanaman yang memiliki INP tertinggi diasumsikan memiliki kecocokan tumbuh yang tinggi. Jenis-jenis dengan INP yang tinggi merupakan jenis pionir dan jenis klimaks. Jenis yang direkomendasikan untuk penanaman adalah diantaranya bambu, bambu sp, Filisium sp, Dragon Melon Dao, Mangifera sp, dan Garcinia mangostana. Untuk jenis Spathodea campanulata merupakan jenis tanaman invasif. Jenis tanaman invasif merupakan jenis tanaman asing yang dapat mengganggu keseimbangan ekosistem asli. Invasif merupakan pergerakan secara besar-besaran suatu makhluk hidup yang melanggar batas dari satu daerah ke daerah lain. Invasif juga adalah datangnya bakal kehidupan berbagai spesies organisme dari suatu daerah ke daerah yang baru dan menetap di daerah yang baru tersebut. Habitat asli Spathodea campanulata adalah berasal dari benua Afrika yang beriklim tropis. Jenis pohon ini dapat tumbuh dengan baik di tempat yang terbuka dan terkena sinar matahari langsung, baik di dataran rendah maupun dataran tinggi, yakni hingga pada ketinggian 1.000 meter di atas permukaan laut. Walaupun bukan tanaman tepi di pantai, jenis pohon ini toleran terhadap tanah yang sedikit salin. Kesimpulan, yang pertama yaitu adalah luas lokasi yang terdegradasi dari hasil identifikasi secara visual atau manual, foto udara atau citra tahun 2016
dalam kawasan Suaka Marga Satwa di Kabupaten Takalar adalah 289,84 hektar. Kemudian yang kedua adalah luas lokasi yang terdegradasi di Suaka Marga Satwa, Komara hasil pengukuran adalah 122,65 hektar. Kemudian yang ketiga, merujuk pada kriteria kawasan terdegradasi dalam Perdirjen KSDAE nomor P12 KSDAE SET 2015, maka untuk petak 1, 2, dan 3, dan 4 termasuk dalam kriteria kawasan yang terdegradasi rusak, sedang dengan pola pemulihan ekosistem pengkayaan tegakan. Yang keempat, jenis yang direkomendasikan untuk penanaman adalah diantaranya bambu atau bambu CSP, Tera-terasa Filicium sp, Rao Dragontomelondau, Marapau Mangifera sp, dan Kirasa Garcinia mangustana. Sekian presentasi dari saya. Apabila terdapat salah kata atau juga perbuatan yang kurang mengenakan, saya meminta maaf. Sekian dan terima kasih.